Teman-teman sekalian, mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi kepada Tuhan sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh. Saya ingin mengundang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima janji Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom semuanya. Yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, shalom. Teman-teman semua, apa kabar nih? Boleh kali lambain tangannya dulu ke kanan kiri, depan belakangnya. Ya, mari kita memulai ibadah kita. Kita ingin menaikkan pujian, menyatakan, menyerukan bahwa Tuhan Yesus ajaib, Tuhan kita ajaib. Sambil tepuk tangan yuk guys. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak. Kau sumber kemenanganku, layak
Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, bagaikan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di sini ya Tuhan. Dan juga Tuhan masih mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau ya Tuhan. Masih memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 19. Ayat ganjil akan saya bacakan dan ayat genap singers dan juga teman-teman sekalian yang bacakan ya. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lembu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyorakan nama Tuhan kita. Kita naikkan pujian, shout to the Lord.
gereja bersama Lasu Stephen. Dan teman-teman yang ada di Zoom, dipersilakan masuk ke breakout room. Sorry, teman-teman silakan boleh duduk. Disetrap ya sama WL-nya. Oke teman-teman, yuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan suara dan isi hati-Mu. Biarlah lewat perkataan yang hamba-Mu sampaikan ini, kami dapat memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat membawa hidup kami semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini Engkau sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih baik Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya senang sekali juga bisa menyapa teman-teman yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Biarlah kiranya setiap kita senantiasa selalu merasakan sukacita, amin. Merasakan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema yang cukup menarik, yaitu mengenai Jesus is my friend. Teman-teman, selama sebulan ini kita akan sudah belajar tentang God relationship. Kemarin kita belajar tentang apa? Minggu lalu? Temanya apa? Loh, pada diem. Pengkhotbahnya ada di belakang loh. Ini kayaknya setiap minggu kalau ditanyain kayak begini pada diam semua ya. Apa minggu lalu? Ayo, Chelsea. Minggu lalu temanya apa? Jonathan. Hah? God is my father. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Jesus is my friend. Teman-teman, kenapa friend? Atau kenapa friendship? Atau kenapa persahabatan, teman-teman? Paling enggak ada dua hal, teman-teman, yang saya bisa bagiin kepada setiap kita. Persahabatan itu adalah ekspresi tertinggi, ini secara umum ya teman-teman. Ekspresi tertinggi dari sifat sosial seseorang. Makanya kita setiap hadir dimanapun kita berada, kita pasti perlu bersosial. Bahkan kita suka sekali mengadakan, orang-orang juga suka sekali mengadakan sosial eksperimen ya. Tentang friendship, tentang pertemanan, tentang pergaulan, community dan sebagainya kayak begitu. Nah ini merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam persahabatan, yaitu di dalam kesatuan di dalam hati. Nah secara umum ya teman-teman, karakter persahabatan yang menekankan atau mengarah pada kesatuan hati itu ada beberapa hal. Saya akan jelaskan bersama-sama kepada setiap kita. Yang pertama itu karakter itu bersifat timbal balik, teman-teman. Apa sih maksudnya? Kita bisa menasihati apa saja kita bisa mengasihi apa saja tanpa mengharapkan balasannya. Tetapi menjadi teman bagi seseorang menuntut satu keadaan di mana mereka juga menjadi teman bagi kita. Nah, ketika tidak ada atau kita menghentikan hubungan timbal balik ini dalam kasih ini, maka persahabatan itu pun akan berhenti. Nah, ini seringkali ya di tengah persahabatan atau pertemanan kita
Harus ada timbal baliknya. Kalau saya dikasih makan pork belly gitu, saya harus terima pork belly juga gitu. Timbal balik. Menunjukkan rasa kasih kayak gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Karakternya secara umum apa sih? Persamaan hak atau kesetaraan. Nah, ini biasa suka sekali nih ya. Melihatnya itu berdasarkan dari look at apa yang ada pada dia kayak gitu teman-teman. Dalam kasih kita kepada sahabat itu menjadi salah satu karakteristiknya karena ada unsur timbal balik. Kita mengasihi seseorang sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak lebih atau kurang dari diri kita sendiri. Nah, cara memandang persahabatan yang model seperti ini teman-teman, kita tidak memandang ke atas atau ke bawah. Tapi kita memandang pada apa yang terlihat, apa yang kita lihat dari seseorang itu. Jadi kalau kelompok-kelompoknya kayak contohnya nih, kan banyak tuh di sosial media tuh, kelompok boba kayak gitu. Boba itu yang handphonenya kayak boba gitu semuanya, bulat-bulat. Atau kelompok apa sih? Gamers, Mobile Legend kayak gitu. Sama, ada kesetaraan kayak gitu. Nyambung tuh. Kalau kata orang tuh sefrekuensi. Duh, banyak ya. Banyak banget istilah zaman-zaman sekarang memberikan pengertian tentang persahabatan zaman sekarang itu seperti apa aja. Selain itu, persahabatan itu karakteristiknya itu bisa melibatkan kebajikan atau perbuatan baik. Yang dimiliki secara umum itu tuh mengharapkan sahabat kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Supaya apa? Kita mengharapkan semua yang terbaik itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami kebaikan itu sendiri. Kita merasakan kebaikan itu, kita menikmati kebaikan itu, bahkan kita bisa mengalami kebaikan itu. Selain itu apa lagi teman-teman? Selain itu yang paling sering sekali ini mungkin terjadi ya di banyak kalangan anak muda zaman sekarang ya, pembuktian. Hal yang tidak dapat dihindari itu tentang pembuktian. Kenapa? Karena persahabatan itu sangat mungkin terjadi dengan baik pada waktu yang baik juga. Kasih yang kita berikan kepada sahabat pada waktu yang baik itu akan dibuktikan pada saat berada dalam keadaan atau waktu yang tidak baik. Coba cek nih persahabatannya teman-temannya kita. Sahabat yang baik itu tidak akan meninggalkan sahabatnya pada saat badai mengancam hubungan persahabatan mereka. Seringkali persahabatan kita jadi rusak, pertemanan kita jadi rusak karena ada badai yang mengancam ya. Badai mengancam langsung kabur semuanya. Seakan-akan gue kagak kenal lu. Sama kayak kalau orang kena COVID kayak gitu ya. Kalau kena COVID itu langsung kayak gitu. Langsung jadi suspek kayak gitu. Saya tidak tahu dia. Saya tidak bertemu dia kayak gitu. Nah, tapi ini butuh pembuktian teman-teman. Ini menurut karakteristik yang sebenarnya muncul teman-teman mengenai tentang persahabatan. Selain itu apa lagi? Persahabatan itu sesungguhnya harus didasari pada kebenaran. Kebenaran itu menjadi dasar bagi sebuah persahabatan. Kenapa? Agar untuk bisa menerima kelemahan dan kelebihan sahabatnya yang telah dibagikannya kepada kita merupakan kualitas yang sangat esensial dalam sebuah persahabatan. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Makanya kalau punya sahabat tuh butuh banget ya yang jujurnya, senang banget saling terbuka, ngobrolnya nyambung kayak gitu ya. Kejujuran itu sangat penting, kepercayaan. Karena dengan cara itulah kita dapat mengatasi berbagai perbedaan atau berbagai isu yang muncul kayak gitu. Gosip-gosip lah apalah sebagainya itu yang muncul di tengah-tengah persahabatan. Wih. Ini karakteristik ya teman-teman, karakteristik yang muncul. Selain itu apa lagi dalam persahabatan? Pemahamannya itu mengenai pribadi orang yang menjadi sahabat kita itu, pemahamannya mengenai seorang pribadi yang menjadi sahabat kita. Jika kita
tidak tahu realitas sesungguhnya kehidupan sahabat kita dan demikian sebaliknya. Maka hal itu sangat berbahaya karena persahabatan itu diletakkan di atas dasar sebuah fantasi, hanya sebuah cerita fiksi. Nah, ini yang berbahaya nih teman-teman. Hanya pemahaman mengenai pribadi doang. Ini bahaya banget karena apa? Ini yang sering terjadi ya. Di kalangan masa kini, persahabatan yang berlangsung sesuatu yang fantastik ataupun yang sebuah dalam bentuk cerita fiksi. Bahkan Agustinus pernah mengatakan, a person must be a friend to truth before they can be a friend to any human being. Nah, ini sesuatu yang menjelaskan betapa orang-orang memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya persahabatan itu berlangsung. Sesungguhnya persahabatan yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan secara nyata itu seperti apa sih? Sesungguhnya teman-teman dalam persahabatan itu kita harusnya membangun apa? Rasa percaya bukan? Rasa percaya untuk kita bisa mendapatkan seseorang sahabat itu penting. Jangankan sahabat, untuk kita memulai pertemanan pun juga seperti itu kan. Kita memulai dengan rasa percaya. Melihat rasa percaya itu untuk membuat persahabatan itu bisa berlanjut. Tidak mengambil kesempatan dalam arti ya teman-teman memanfaatkan nih persahabatannya itu tuh jadi sesuatu yang mengarah keinginan pribadi atau yang ada agenda tersendiri di dalamnya teman-teman. Tapi intinya dalam persahabatan kita harus membangun rasa percaya. Kita harus memiliki ketersalingan. Kita harus mengatakan yang sebenarnya jika engkau bersama dengan sahabat. Bahkan bersama dengan sahabat pun engkau harus saling jujur, saling terbuka, penuh dengan keterpercayaan. Saya punya dosen, dia punya berdua udah sahabatan lama banget. Bahkan persahabatan mereka sangat efektif, sangat keren. Sampai mereka saking sahabatannya, selain mereka saling percaya, saling memikirkan mahasiswanya, saling memikirkan apa yang terbaik bagi anak-anak muda masa kini, mereka akhirnya apa? Menulis buku buat kaum muda. Karena apa? Mereka saling percaya. Apa yang mereka pahami tentang kaum muda, apa yang mereka pikirkan tentang kaum muda, mereka saling percaya, saling terhubung. Nah, persahabatan juga harusnya seperti itu, bukan? Kita membangun hubungan yang dekat agar apa? Ada satu visi, ada satu misi yang kita alami, yang kita jalani bersama-sama. Akhirnya turun-temurun juga sih, beberapa teman saya juga punya sahabat seperti itu. Kalau saya punya teman, sahabat yang suka apa? Suka makan bareng. Itu kelebihannya. Makan bareng tapi apa? Di belakangnya ada satu pengalaman hidup yang bisa di-sharingin. Nah mungkin teman-teman punya tuh teman sahabat dalam berbagai bentuk karakteristiknya. Yang suka makan bareng juga, atau suka nongkrong bareng, nongkrong cantik kayak gitu. Banyak sih ya model karakter masa kini ya orang persahabatan ya. Bestie-bestiannya gitu. Kalau jalan-jalan pun juga pengennya kemana, kesini kesana. Pasti persahabatannya itu mulainya dari apa sih? Percaya bukan? Kalau nggak percaya rasanya gimana? Aduh, aneh sih saya jalan sama dia kayak gitu. Ngapain kayak gitu kan? Ketersalingan. Seringkali persahabatan yang kayak tadi itu, contoh karakteristiknya. Ada butuh kalau lagi baik-baik aja. Lagi dapat cuan nih, pas mau Imlek baik-baikin tuh sama teman-teman, dapat angpaunya banyak gitu ya, bagi-bagi dong, makan-makan kayak begitu.
Sering ya kayak gitu ya, ketemu sama orang-orang kayak begitu ya. Model persahabatan, teman-teman rasanya jadi teman, tapi tiba-tiba menghilang kalau lagi sakit, kalau lagi mengalami kesusahan, kayak rasanya sendiri gitu. Nah teman-teman, bagaimana persahabatan itu sesungguhnya berlangsung yang Tuhan ajarkan? Yohanes 15 itu sangat baik untuk memberikan kita pemahaman tentang persahabatan. Yuk kita baca sama-sama yuk, Yohanes 15 ini, ayat 13 sampai ayat 14. Kalian bisa baca yang dari layar ya, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah teman-teman yang terkasih, relasi persahabatan itu ada dua hal. Yang pertama, yang Tuhan tuliskan di dalam Yohanes ini, memperlihatkan kepada kita relasi persahabatan itu ada antar manusia, horizontal life. Itu sesuatu yang dapat ditoleransi. Kalau yang kedua itu adalah relasi persahabatan antara Allah dengan manusia, vertical life. Itu artinya apa? Sesuatu yang bersifat perintah atau itu diperintahkan kepada setiap kita, mandatory kalau dalam bahasa aslinya, di dalam teks yang kita baca. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus pernah menyebutkan para pengikutnya itu, nih kita lihat ya hierarkinya ya, Yesus tuh pernah menyebut para muridnya itu dengan sebutan pelayan. Orang-orang yang dia temui itu disebutnya pelayan. Kemudian mereka disebut sebagai murid. Kemudian mereka disebut sebagai hamba. Kemudian kenyataan penyaliban itu membuat Yesus merestorasi dari dia panggil siapa tadi? Dia panggil itu pelayan, murid, hamba. Dia membentuk satu hubungan yang baru yang disebut dengan apa? Persahabatan. Jadi persahabatan itu adalah alkitabiah. Persahabatan itu adalah biblical. Persahabatan itu adalah teologis. Dan hal ini Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Maka hari ini saya ingin kita mengkoreksi pertemanan kita. Mengkoreksi hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita berperan. Bagaimana kita hadir di tengah persahabatan pertemanan kita. Dan bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hubungannya seperti apakah sih yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan tentang persahabatan ini? Jangan sampai kita belajar, tahu tentang sahabat, tahu tentang teman, tapi ternyata itu toksik semuanya. Banyak tuh ya istilah teman toksik semua itu. Palsu, racun gitu ya. Jangan makannya racun, tapi makannya yang bersih, yang bernilai gitu. Nah teman memiliki persahabatan itu tuh harus punya nilai, harus ada value-nya. Bayangkan nih teman-teman, Yesus sendiri aja melihat para murid, melihat para pelayan-pelayannya yang ia jumpai, bahkan dia melihat para hamba-hambanya yang ia temui. Status yang melekat di dalam diri mereka sebagai murid, sebagai hamba, itu digantikan teman-teman. Digantikan, direstorasi hubungannya yang baru menjadi apa? Persahabatan. Nah paling enggak teman-teman ada 7 karakter utama tentang sahabat yang sejati di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama teman-teman, seorang sahabat itu selalu mengasihimu. Seorang sahabat itu selalu mengasihimu. Di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi mengasihinya itu tuh bukan karena dia lagi senang aja, tapi setiap waktu, setiap saat. Artinya memang dia memberikan dirinya hadir, ada bagi orang di sekitarnya.
Nah, perasaan yang dikasihi dalam setiap keadaan atau baik atau buruk adalah hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan ini hanya bisa dirasakan. Seringkali kita memperlakukan orang-orang yang di sekitar kita atau sahabat-sahabat kita mungkin tanpa didasari oleh kasih. Karena ya udah temenan aja, karena gak ada teman lagi. Hanya ada mereka kayak gitu. Tapi hari ini Tuhan ajarin kepada setiap kita. Yang pertama, kalau kau punya teman, kau punya sahabat, kau punya komunitas. Komunitas remaja di sini. Kita harus selalu saling mengasihi. Selalu saling mengasihi itu dasarnya itu di dalam Amsal ini. Menjadi saudara dalam bukan hanya dalam suka maupun duka, tapi dalam setiap seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua teman-teman, seorang sahabat itu selalu dekat denganmu. Selalu dekat. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nih di dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan seperti demikian. Sekalipun murid-murid itu memiliki banyak kekurangan atau kelemahan, Yesus tetap bersama dengan mereka. Yesus lebih memperhatikan kesetiaan mereka daripada ketidaksempurnaan mereka. Ini perlu kita garis bawahi dalam setiap persahabatan atau pertemanan kita dengan orang-orang yang kita kenal, teman-teman. Dengan komunitas kita. Yesus mengajarkan kepada setiap kita memperlihatkan bukan soal kesempurnaan, tetapi kita melihat persahabatan itu, hubungan itu atas dasar kesetiaan. Itulah bentuk kedekatan Yesus kepada setiap muridnya. Petrus yang tidak akrab, yang tidak sabar, Thomas yang menjadi pengaruh. Semua itu tidak dapat menghalangi kasihnya kepada mereka, teman-teman. Kasih Yesus kepada mereka, kasih Allah kepada mereka. Yohanes yang sering menuruti kata hati, Petrus yang tidak sabar, Thomas yang peragu. Semua itu mereka tetap mengalami kasihnya, kasih Yesus di dalam setiap kehidupan mereka. Yang ketiga teman-teman, sahabat itu bisa saling memacu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Amsal ini sangat bijak sekali dalam memberikan pengalaman tentang pertemanan, persahabatan ya. Karena ini adalah Amsal hikmat, Amsal bijak. Dan saya mengambil bagian ini sebagai contoh bagi setiap kita untuk kita dapat melihat bahwa sahabat itu sebenarnya bisa saling memacu, teman-teman. Nggak cuma happy-happynya doang, tapi kita bisa saling memacu. Maksudnya gimana sih? Besi itu menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kalian melihat teman kalian mengalami kesusahan, kesulitan, kalian ada dan hadir. Jika mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami keterpurukan, mereka makin jauh dari Tuhan, kalian ada bagi mereka. Kalian ada bagi orang itu. Untuk apa? Untuk menajamkan. Untuk membawanya kembali kepada Tuhan. Seorang selalu membawa dan memikirkan yang terbaik bagi sahabatnya memang tidak selalu mudah. Bahkan terkadang ada rasa tidak nyamannya, teman-teman. Ketika besi menajamkan besi bisa aja timbul pijaran api. Nah, seorang sahabat itu sangat mungkin menantang kita untuk berjalan keluar dari rasa aman dan nyaman. Dan kemudian mengarahkan hidup kita untuk mengejar tujuan dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita.
Nah, marilah kita memulai saling memacu antar sahabat kita, antara pertemanan kita. Bukan hanya memikirkan agenda pribadi kehidupan kita, tetapi rencana Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita menyatakan hal itu di dalam setiap kehidupan kita, relasi kita. Bahkan relasi dalam berpasangan pun juga mengalami hal yang sama. Saling memacu, bukan hanya ngomongin tentang bagaimana saya mengasihi kamu, bagaimana saya ingin menjalani hubungan denganmu, tapi kita saling mengisi, saling memberikan. Terlebih lagi, firman Tuhan itu tertanam di dalam setiap hubungan pertemanan, relasi yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sahabat itu harus saling memacu ya. Jangan cambuk gitu. Jangan cuman senang-senangnya doang. Nah, seorang sahabat itu juga akan mengatakan kebenaran kepada kita. Nah, ini ada satu momen ya. Kadang saya itu bisa saja tidak bisa melihat apa yang orang lihat gitu. Nah, beberapa teman saya itu pun pernah memberitahu kepada saya. Dia bilang, Efraim, kamu kalau misalnya menegur harus dengan kasih, jangan dengan tatapan katanya. Kenapa katanya? Karena orang melihat tatapanmu katanya, itu udah rasanya tertuduh katanya. Saya jadi bingung gitu, padahal saya melihat aja kayak gini. Kadang kan saya melihat kayak gini, ya melihat aja kan. Tapi mereka bilang, mereka merasa tertuduh. Wah, saya dalam hati saya langsung pikir, masa sih kayak gitu. Akhirnya saya belajar melihat kayak gitu dengan biasa saja gitu. Akhirnya orang bisa melihat saya dengan normal-normal dan dia merasa saya tidak menuduh dengan tatapan saya lagi gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Bagian yang tidak saya bisa lihat, tapi itu adalah suatu kebenaran. Dan ada seorang sahabat yang menyatakan dan menyampaikan itu. Seneng gak sih dikasih tahu kayak begitu? Rasanya gak percaya, pasti ada rasa memberontak atau rasa self defense. Wede, enggak gitu. Tapi sesungguhnya memang begitu. Nah, itulah Tuhan menyediakan, menghadirkan seorang sahabat yang ada, yang mengatakan kebenaran. Nah, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, ini bahaya banget ya. Di Amsal 27 ayat ke-6. Kalau seorang kawan itu tuh memukul dengan maksud baik, tapi kalau seorang lawan itu mencium dengan secara berlimpah-limpah. Mas, ini bahaya nih ya. Seringkali nih terjadi nih ya. Cari muka gitu, dilaporin kayak gitu. Ini lo bu, kayak gitu. Ini lo pak, gitu. Padahal sesungguhnya orang yang sering menegur kita atau memberitahu kita, justru itu sebenarnya hal yang maksud baik sebenarnya. Cuman kitanya aja, kadang-kadang ya kita suka kan melihat sebuah teguran itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ingat, terkadang tidak mengenakan itu adalah sesuatu yang benar. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang enak itu juga benar. Jadi kita yang harus bijaksana di dalam kedua hal ini, dalam melihat sebuah persahabatan. Nah, perkataan Yesus itu adalah kebenaran yang sempurna. Dan ia mengatakan apa yang sebenarnya. Yesus lebih memilih untuk bicara kebenaran daripada apa yang enak untuk didengar. Dengan ketulusan yang mendalam, ia bisa mengatakan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Wah, ini penegasan sekali dari Yohanes 15 yang ayat kelima tadi ya teman-teman. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu teman-teman, seorang sahabat akan tertarik dengan apa yang membuatmu tertarik. Di dalam Filipi 2 ayat keempat dikatakan di sana, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, jadi ada ketersalingan nih yang tadi saya bilang. Temanmu punya selera bermusik, kamu juga punya selera untuk bermusik, kamu punya niat untuk bermusik. Tapi nggak hanya cuma sampai berhenti di situ aja ya. Ada actionnya, ada langkah selanjutnya. Kamu senang dengan hal-hal yang baru, dengan sesuatu yang baru di masa-masa kini yang muncul, tapi nggak diam di situ aja, tapi ada actionnya. Apa yang mau kita lakukan? Yesus selalu berusaha membicarakan apa yang menjadi ketertarikan orang-orang untuk mengikuti Dia. Nah, hal ini yang membuat kita merasa bebas untuk berbicara apa saja dengan Dia tanpa merasa takut. Ia tidak tertarik dengan pembicaraan kita. Nah, ini cara yang berbeda pada saat kita berdoa kepadanya. Nah, teman-teman yang terkasih, orang sahabat yang akan tertarik dengan apa yang membuatmu tertarik. Mari kita melihat apa yang Yesus pandang, bahwa setiap kita tidak perlu takut untuk mengatakan apa yang kita menjadi kerinduan kita kepada Allah. Karena Dia sanggup mendengarkan. Dan kita diberikan waktu, ruang yang bebas untuk kita datang kepada Dia. Karena Dia adalah sahabat yang ada bagi setiap kehidupan kita. Yesus Kristus selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Selain itu teman-teman, yang keenam, seorang sahabat itu berusaha untuk memenuhi kebutuhanmu. Maksudnya seperti apa? Beliin kuota? Enggak kan ya? Seorang sahabat yang selalu memenuhi kebutuhanmu. Kita lihat di Amsal 27 ayat ke-10. Amsal ini mengatakan, jangan kau tinggalkan temanmu. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Nah teman-teman yang terkasih, sahabat sejati pasti ada saat kita membutuhkannya ya. Walaupun mungkin situasinya sangat tidak menyenangkan. Nah Yesus adalah teman yang seperti itu teman-teman. Ketika kita sangat membutuhkannya. Walaupun mungkin kita belum menyadari dan mengenal Dia. Yesus telah menjadi sahabat yang setia buat kita. Itu yang menjadi misi inkarnasinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita, melayani, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Nah, ketika engkau mengalami duka cita, kesedihan, pergumulan hidupmu, satu-satunya yang dapat kita andalkan, satu-satunya yang dapat kita harapkan itu adalah Yesus Kristus. Walaupun engkau belum mengenal dekat dengannya, tapi ketika engkau datang kepadanya, percayalah, inkarnasinya itu, kehadirannya ke dunia itu bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kita, bahkan menyelamatkan kita. Oleh karena itu sahabat yang sejati itu sesungguhnya berusaha untuk memenuhi kebutuhanmu. Kehidupan kita juga begitu, harusnya punya sahabat ya. Saling ada dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan lagi cuma punya kebutuhan doang nih. Nanti habis itu tiba-tiba kabur lagi, ngilang kayak gitu. Biasa gitu ya.
suka hilang, ghosting gitu. Sahabat ada ghostingnya juga gak sih? Ada ya? Bukan hanya toxic doang ya, tapi ghosting juga. Bener-bener. Memang itu realita teman-teman, persahabatan. Tapi kita belajar dari Yesus. Supaya apa? Ketika engkau hadir di tengah lingkungan komunitasmu, kalian ada bukan karena mereka butuh saja, tetapi kalian mencerminkan karakter Kristus sebagai sang sahabat yang sejati. Ada dalam setiap kondisi apapun, bahkan engkau pun jadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarmu, yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, belum percaya sama Tuhan. Dan dia melihat cara pertemananmu, dan dia melihat cara engkau menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 15 ini. Wow, itu suatu sukacita yang bahagia yang Tuhan bisa lihat, saksikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir teman-teman, seorang sahabat adalah bagian dari hidupmu, bukan hanya sekedar teman bicara. Nah teman-teman, Yohanes ini adalah satu-satunya Injil yang mencatat janji yang spektakuler ini teman-teman. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Satu-satunya Injil yang mencatat dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus mau berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita, menghadapi segala rintangan juga bersama dengan kita teman-teman. Nah Allah itu sebagai sahabat, Allah sebagai sahabat, tapi sesungguhnya kehidupan kita, kehidupan orang Kristen, seringkali hanya berfokus kepada rutinitas saja, pekerjaan, sekolah, lebih keras kerja. Padahal sesungguhnya Yesus itu mengajarkan kepada setiap kita untuk menjadi lebih dekat dengannya. Bukan saya bilang itu nggak penting dalam setiap kehidupan rutinitas kita, tapi kita seringkali menjauh dari kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Padahal sesungguhnya Dia mengasihi kita, sekalipun kita sebenarnya tidak menginginkan kasih-Nya. Dia tetap mengasihi kita sekalipun tindakan kita tidak mencerminkan gaya hidup Kristen. Dia tetap mengasihi kita dalam keberantakan kehidupan kita, dalam bobroknya hidup kita, dalam dosa-dosa yang masih mungkin kita sembunyikan sampai saat ini. Tapi Dia tetap mengasihi kita teman-teman. Dia tetap ada bagi setiap kita. Tidak dapat dan tidak ada yang dapat menghentikan kasih Allah kepada setiap kita. Kegagalan kita mengasihi Dia, malasnya kita berdoa untuk datang persekutuan atau kita datang beribadah, tidak sukanya kita membaca Alkitab dan berdoa. Nah itu seringkali kita mengkhianati Tuhan. Tapi sebenarnya pada dasarnya Tuhan selalu ada dan selalu mengasihi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita melihat ya, selama penulisan Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat 15 ini, dia menyebut kita sebagai sahabat. Dia yang Tuhan mau menjadi sahabat buat kita. Saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Dan Kristus mengasihi dengan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Mungkin kau pasti boleh tanyakan kepada orang tuamu, maukah mereka mati buatmu? Atau maukah mereka mati buat anaknya? Kebanyakan akan mengatakan, mau, tapi kamu mau mati gak bagi saya? Kayak gitu. Bakal ditanya balik kayak gitu. Tapi kalau Yesus Kristus ini berbeda.
Dia mau mati bagi setiap kita. Dia mau ada bagi setiap kita. Bahkan sahabat yang dia maksud itu adalah bentuk relasi yang sangat-sangat teologis. Karena dia menyebut kita sahabat dengan cara apa? Dia hadir ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi dekat dengan setiap kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Kristus saja sudah memberikan nyawanya bagi kita, maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus yang sebenarnya, yang adalah sahabat yang sejati itu. Kalau engkau merasa kecewa dengan sahabat-sahabatmu, kalau engkau merasa kecewa dengan teman-temanmu, bahkan kau pernah mengalami hal itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hubungan pertemanan kita. Dan percayalah, sesungguhnya Kristus telah mengajarkan kepada setiap kita, karakteristik sebagai sahabat yang sejati itu bukan hanya soal kita ada bagi teman kita, tapi menghadirkan Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seringkali kami melihat persahabatan kami karena kami memiliki kesamaan. Kami memiliki kesetaraan. Bahkan kami menilai pertemanan kami hanya karena apa yang terlihat. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus mengajarkan bagi setiap kami persahabatan yang sejati itu ketika kami juga menghadirkan Engkau di dalam setiap pertemanan, persahabatan kami. Karena Yesus sendiri adalah sahabat bagi setiap kami. Bapa, ampuni kami ketika kami memiliki relasi yang tidak baik dengan teman-teman kami. Dan ampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Kami menyerahkan kami dalam setiap hubungan relasi kami, baik dengan komunitas, baik dengan teman-teman ataupun sahabat, bahkan orang-orang terdekat. Kami ingin memiliki hubungan yang Yesus Kristus ada di dalamnya. Karena Yesus adalah sahabat yang sejati. Engkau yang hadir menemani hidup kami, Engkau yang selalu ada bagi setiap kehidupan kami, dan Engkau selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat menjadi sahabat-sahabat-Mu yang memperkatakan Injil bagi banyak orang, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih baik Bapa di sorga, biarlah firman-Mu berbicara lebih dalam bagi setiap kehidupan kami, dan kami dapat menjalaninya dalam setiap kehidupan kami, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terpuji nama Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Ya, teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan, mari kita bersama-sama mengatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita naikkan pujian di bawah kepak sayapmu. Doa persembahan boleh minta Citiara. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Citiara. Sekarang kita masuk ke warta jemaat. Warta jemaat kita dibawakan oleh Saudara Brian. Halo semuanya yang ada di ruangan ini. Halo, yang di Zoom. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke warta, kita say hi dulu sama kiri kanan kita. Karena kan pastinya tadi masuk ruangan masih ada yang belum menyapa satu sama lain ya kan. Oke. Jadi reminder juga untuk setiap harinya di grup WhatsApp Teens, kita akan Lausa Tono, Lausa Ephraim dan juga Cidian akan memberikan morning devotion. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup WhatsApp Teens kita, boleh hubungi saya atau pengurus yang ada di sini. Terus juga kita juga bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih kepada tim worship dan juga tim multimedia yang telah melayani kita hari ini.
Terus juga untuk minggu depan tim worship dan juga tim multimedia boleh dipersiapkan. Kemudian juga reminder, jadi setiap minggunya saya mengingetin bahwa sebelum masuk ke ruangan ini, tolong di-scan QR code Peduli Lindungi supaya kita tetap aman dan juga sehat dari virus corona. Kemudian juga saya mau ngingetin bahwa minggu ini nanti jam 1 sampai 3 siang ada workshop Create Your Design yang dibawakan oleh Alice. Jadi nanti setelah ibadah ini teman-teman yang mau makan boleh pergi, tapi nanti jam 1 balik lagi ke sini. Sama bagi teman-teman yang merasa kurang enak badan atau yang sakit, boleh istirahat dulu di rumah dan ikut ibadah online kita. Sekian dari Warta hari ini. Ya, thank you Koko Brian. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dengan mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, selama kehidupan kami sepanjang seminggu yang akan datang, Tuhan tolong sertai setiap kami, langkah setiap kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga mengerjakan setiap kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, baik dalam studi kami, kuliah, maupun tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menghadirkan Tuhan dan kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sumber satu-satunya sahabat yang sejati di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau menolong setiap kami, selalu ada bagi setiap kami, dan selalu menyertai kami. Bapak, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit. Kami berdoa untuk Lausedian, dia juga mengalami sakit, biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memulihkan hamba-Mu agar setiap kehidupannya, aktivitasnya Tuhan juga dapat dia lakukan kembali dengan normal. Teman-teman kami juga yang juga mengalami sakit juga kiranya Tuhan memulihkan lewat obat-obatan, istirahat, maupun hal yang mereka dapat makan makanan yang mereka konsumsi agar itu dapat memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan menyertai kondisi khususnya di daerah Jakarta ini, wilayah Jakarta, dalam pandemi COVID ini. Kami melihat kondisi yang semakin meningkat, tapi kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kami masing-masing agar kami terhindar dari coronavirus ini, dan kiranya kami pun Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap lindungi. Terima kasih baik Bapa di sorga,
Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang.